Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 916. Ayo selesaikan setengah cacat dulu. Saat ini, Adinata dan Han Xiaozong, yang bersembunyi di lemari kamar hotel, terkejut pada saat bersamaan. Ternyata Adinata akan datang untuk mengantarkan makanan untuk dibawa pulang nanti. Ini bukan kebetulan, tapi pengaturan yang disengaja oleh Cakravad. Han Xiaozong terkejut dan berkata, Cakravad benar-benar mencoba bunuh diri. Dia sengaja mengatur agar kamu mengantarkan makanan hanya agar kamu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa istrimu membuka kamar bersamanya. Jika dia tidak mencari kematian, dia tidak akan mati. Jika dia tidak melakukan ini, mungkin dia tidak akan berakhir sengsara di masa depan. Cakravad mengandalkan statusnya sebagai generasi kedua yang kaya dan sepenuhnya meremehkan Adinata, tetapi dia tidak tahu bahwa ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Adinata juga sangat marah, Cakravad ini sangat sombong. Padahal, saat menerima pesanan tersebut 2 tahun lalu, ia merasa aneh. Karena hanya sedikit tamu yang menginap di Hotel Bintang 5 yang akan memesan takeut. Apakah ada yang enak di Hotel Bintang 5? Baru kemudian saya menyadari bahwa Cakravadlah yang sengaja mengaturnya. Namun, sekarang, setelah 2 tahun, Adinata berterima kasih kepada Cakravad karena melakukan hal ini. Jika Cakravad tidak melakukan ini, Adinata tidak akan mengetahui kecurangan Jelita hari ini. Kemudian pada malam hari, Adinata akan mengakui identitasnya kepada Jelita dan memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah seorang miliarder. Ketika saatnya tiba, Jelita tidak akan bisa melompat ke langit dengan gembira. Dia pasti akan patuh pada Adinata dan menjadi istri yang baik bagi Adinata, dan keduanya tidak akan bercerai. Jika itu masalahnya, bahkan jika mereka bertemu Cynthia Yandra besok, bahkan jika mereka tertarik dengan temperamen Cynthia Yandra sebagai CEO wanita, Adinata dan Cynthia Yandra tidak akan berkumpul. Karena Adinata adalah pria yang berdedikasi, karena dia sudah memiliki istri, dia tidak akan main-main dengannya lagi. Kehendak Tuhan, semuanya adalah kehendak Tuhan. Adinata menghela nafas dengan emosi. Setelah Cakravad menyelesaikan panggilan telepon, dia merasa bangga sejenak dan tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain. Tidak cukup hanya menunjuk suami Jelita untuk mengantarkan makanan. Ini adalah Hotel Bintang 5, dan hotel tidak mengizinkan pengiriman makanan. Jika suami Jelita tidak datang, dia tidak akan bisa melihat Jelita dan aku. Memikirkan hal ini, Cakravad berjalan ke telepon rumah di samping tempat tidur, mengangkat telepon, dan memutar nomor meja depan. Cakravad berkata, halo, meja depan? Saya pelanggan 1111. Saya akan memesan makanan untuk dibawa pulang nanti. Setelah Anda meminta pengantar barang untuk datang, bawalah ke kamar saya. Apakah Anda mendengar saya? Wanita cantik di meja depan berkata, Tuan, apakah Anda tidak puas dengan makanan di hotel kami? Kami telah mempekerjakan koki terbaik di Aurose Halls. Cakravad berkata dengan tidak sabar, saya ingin makan jajanan pinggir jalan. Saya tidak ingin makan hidangan mewah Anda. Saya ingin makan panci ayam dan tahu busuk. Apakah hotel Anda memilikinya? Berhenti bicara omong kosong. Sebelum pergi, saya akan memberimu tip $1.000. Wanita cantik di meja depan berkata, terima kasih Pak. Baiklah, setelah pengantar makanan tiba, saya akan mengantarkannya ke kamar Anda sendiri. Pelayanan Hotel Bintang 5 sangat baik, belum lagi pengantaran barang, beberapa hotel bahkan menekankan lift untuk Anda. Cakravad berkata cepat, tidak, saya tidak ingin Anda mengirimkannya. Saya ingin pengantar barang mengirimkannya sendiri. Dia harus mengirimkannya sendiri. Apakah Anda mendengar saya? Wanita cantik di meja depan berkata, oke, saya mengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda perintahkan. Cakravad menutup telepon dengan puas. Hehe, Tuan Brahma, jangan terlalu kejam. Jelita tidak layak untuk orang miskin sepertimu. Kamu menempati sesuatu yang tidak pantas kamu terima, dan kamu harus menanggung rasa malu yang tidak dapat kamu tanggung. Saat ini, di dalam lemari, Adinata mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa segera keluar dari lemari dan memukuli Cakravad sampai mati. Han Xiaozong buru-buru menasihati, Adinata, tenanglah. Kamu sudah mengebiri dia sekali, jadi biarkan dia melakukannya lagi. Hanya tinggal beberapa hari lagi sampai dia dikebiri. Adinata masih merasa itu belum cukup untuk meredakan amarahnya. Dia ingin Cakravad segera dihukum. Adinata bertanya, bisakah saya membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian menghidupkannya kembali? Han Xiaozong, 8 keluarga besar tersebut sangat ahli dalam bidang kedokteran dan memang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Han Xiaozong berkata, mengapa Anda tidak memukulnya hingga setengah cacat? Saya punya obat di sini yang dapat dengan cepat menyembuhkan tubuh Anda. Dia akan dapat pulih dengan cepat. Adinata mengangguk. Setelah beberapa saat, Cakravad menelepon Jelita lagi dan mendesak Jelita untuk datang ke hotel. Pada jam 11 pagi,
Jelita akhirnya tiba. Bang bang. Jelita mengetuk pintu. Cakravad bergegas dan membuka pintu, dan jantungnya berdebar kencang saat melihat Jelita mengenakan gaun hitam I. Setelah Jelita masuk, Cakravad memeluk Jelita. Wang cantik, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sangat merindukanmu. Cakravad sangat bingung dengan aroma ambigu itu, sehingga dia tidak bisa menahan diri ketika melihat Jelita. Jelita dengan cepat memisahkan diri dari Cakravad. Tuan muda Fad, jangan seperti ini. Pertama-tama Anda melihat kontrak dan dokumen perencanaan untuk real estate Dingsheng kami. Bisnis keluarga kami terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Jika Anda berinvestasi dalam proyek bersama kami jamin Anda akan menghasilkan uang. Karena itu, Jelita mengeluarkan kontrak dari tasnya dan menyerahkannya kepada Cakravad untuk dibaca. Cakravad mengambil kontrak itu, melemparkannya tepat ke belakangnya, dan berkata, Jelita, aku tidak peduli apakah aku menghasilkan uang atau tidak. Selama aku bisa mendapatkanmu, Priwang, aku akan rela kehilangan bahkan jika aku kehilangannya. Jelita merasa malu untuk beberapa saat, dan tiba-tiba mencium aroma ambigu di dalam ruangan, merasakan ada yang tidak beres, dan bertanya, Tuan Fad, apa yang Anda semprotkan ke dalam ruangan? Mengapa saya mencium aroma aneh ini? Mungkinkah itu Anda? Cakravad sempat merasa bersalah, karena ia juga merasa wewangian ini bukanlah wewangian biasa. Jika dicium dalam waktu lama akan membuat orang terpesona dan menggugah cinta. Cakravad berkata, aku bersumpah, ada bau ketika aku masuk. Itu jelas bukan salahku. Jelita tentu saja tidak mempercayainya. Tetapi karena semua orang ada di sini, dia tidak peduli jika Cakravad melakukan ini. Jelita berkata, ayo kita minum dulu. Aku sedikit gugup. Cakravad tersenyum dan berkata, hahaha. Oke, ayo kita minum segelas wine dulu. Jangan terburu-buru. Cakravad membuka sebotol anggur merah senilai 1.888 yuan yang ditempatkan di kamar hotel dan menuangkan 2 gelas. Bentak. Mereka berdua mengangkat gelas dan bersulang. Cakravad melihat ini dan berkata sambil tersenyum, Priwang, bisakah kamu minum cukup? Ayo, minum lagi. Cakravad dengan cepat dan rajin mengisi gelas Jelita. Jelita berpura-pura malu. Aku benci itu, kamu ingin membuat orang mabuk. Aku peminum yang buruk. Aku akan pingsan setelah minum sekali saja. Ketika Jelita mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan minum yang buruk, Cakravad tidak hanya tidak membiarkannya pergi, tetapi juga mengambil inisiatif untuk mengambil gelas anggur Jelita dan menaruhnya ke mulutnya. Oh, minumlah. Anggur merah ini seperti minuman, tidak memabukkan. Dengan cara ini, Cakravad membujuk Jelita untuk minum 3 gelas anggur merah, dan dia juga minum 4 gelas. Setelah meminum 3 gelas anggur merah, wajah Jelita memerah dan dia sudah sedikit pusing. Bab 917. Fakta sebenarnya dari 2 tahun lalu. Han Xiaozong dan pengaruh alkohol, baik Jelita maupun Cakravad menjadi tersipu dan saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Cakravad mengulurkan tangannya, memegang tangan Jelita yang putih dan lembut, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Jia Juan, kamu sangat cantik. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Jelita tersenyum malu-malu, tapi mengulurkan tangannya dan berkata, aku akan mandi. Baiklah, aku akan menunggumu, sayang. Cakravad senang mengetahui bahwa ketika Jelita keluar dari kamar mandi, sudah waktunya dia melahirkan Jelita. Wow, suara pancuran terdengar dari kamar mandi. Jelita juga memutar musik di ponselnya dan mandi sambil mendengarkan musik. Kali ini, Cakravad mengeluarkan kunci mobil berlogo BMW dari sakunya, lalu meletakkannya di samping tempat tidur dengan ponselnya. Kunci mobil ini bentuknya hanya sekedar kunci mobil, namun sebenarnya merupakan perekam suara. Dia ingin merekam seluruh prosesnya nanti. Hehe, Cakravad tersenyum jahat. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan seekor kucing-kucing terbang melewati matanya. Detik berikutnya, Cakravad tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong, memutar matanya, dan jatuh ke tanah. Saat ini, Adinata dan Han Xiaozong juga keluar dari lemari. Han Xiaozong mengangkat Cakravad yang dikendalikan dan berkata, Adinata, beri dia 2 pukulan untuk meredakan amarahnya. Jangan bunuh dia, jika tidak, kamu harus melakukan operasi untuk menghidupkannya kembali. Kami tidak memiliki banyak peralatan dan dokter. Adinata meninju perut Cakravad 2 kali, memukuli Cakravad hingga dia muntah darah di tempat. Melihat penampilan Cakravad yang menyedihkan dan suara tulangnya hampir patah, Adinata menghela nafas lega. 2 tahun yang lalu, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku tidak bisa langsung menghajarmu. Tapi sekarang aku akhirnya memiliki temperamen buruk seperti ini. Melihat Adinata sudah lega, Han Xiaozong memberi Cakravad obat untuk membantunya pulih dari luka-lukanya. Setelah itu, Han Xiaozong mulai mengendalikan mentalnya dan memasukkan beberapa informasi ke dalam otaknya, membuatnya secara keliru percaya bahwa dia memiliki hubungan dengan Jelita. Setelah melakukan ini, Han Xiaozong melemparkan Cakravad ke bawah tempat tidur. Lebih dari 10 menit telah berlalu, dan Jelita hendak keluar dari kamar mandi. Adinata berkata kepada Han Xiaozong, oke, kamu tidak ada urusan di sini. Kamu boleh keluar. Han Xiaozong tampak enggan. Tidak, biarkan aku tinggal. Aku berjanji tidak akan mengintip.
Adinata menatap Han Xiaozong dengan serius. Han Xiaozong tertawa dan berkata, oke, aku tahu kamu pemalu, jadi aku akan pergi ke kamar sebelah dan mencari seorang gadis untuk bersantai. Han Xiaozong segera meninggalkan ruangan. Setelah Han Xiaozong pergi, Adinata menutup tirai kamar dan mematikan semua lampu. Seluruh ruangan gelap dan tidak ada yang terlihat jelas. Tidak lama kemudian, Jelita keluar dari kamar mandi. Karena dia tidak mencuci rambutnya, dia tidak menggunakannya lama-lama. Setelah keluar, dia menemukan bahwa ruangan menjadi sangat gelap, dan dia tidak berniat menyalakan lampu. Karena dia awalnya adalah gadis pemalu, mematikan lampu seperti ini adalah hal yang dia inginkan. Dia melihat sosok seorang pria berdiri di depan tempat tidur, mengira pria itu adalah Cakravat. Sebenarnya, dia adalah Adinata. Dan itu adalah Adinata 2 tahun kemudian. Jelita melangkah maju dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan suara lembut, Saudara Cakra, saya siap. Setelah mengatakan itu, Jelita berdiri di sana dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, menunggu Cakravat menerkamnya seperti serigala lapar menerkam makanannya. Bentak, apa yang menunggunya bukanlah tindakan cinta, tapi tamparan keras. Dalam kegelapan, Adinata memakai mikrofon yang meniru suara Cakravat dan mengutuk Jelita. Jalang, Jelita menutupi wajahnya dan tampak bingung. Tuan Fat, apa maksudmu? Apakah kamu menyesal? Apakah kamu tidak ingin menginvestasikan uang dalam keluarga kita? Jika Anda tidak setuju untuk menginvestasikan uang, saya akan pergi sekarang juga. Awalnya aku tidak menyukaimu, tapi aku setuju denganmu karena investasinya. Jika aku keluar bersamamu, aku sudah merasa sangat kasihan pada suamiku. Jika aku tahu kamu begitu berubah-ubah, aku tidak akan datang. Jelita sangat marah dan mengira Cakravat tiba-tiba berubah pikiran dan akan segera pergi. Melihat tingkah lakunya, Adinata merasa cukup terhibur. Setidaknya momen ini membuktikan bahwa kecurangan Jelita sepenuhnya karena uang. Adinata meraih pergelangan tangan Jelita dan berkata, kamu telah tertarik dengan aroma ambigu yang aku keluarkan. Apakah kamu bersedia pergi? Lagi pula kamu ada di sini. Mengapa tidak menjadi wanita Cakravatku? Jelita mengusir Adinata dengan keras. Tidak, jika kamu tidak setuju memberiku uang, aku tidak akan menyetujuinya. Aku akan menelepon suamiku sekarang dan memintanya pulang dan aku akan tidur dengannya. Adinata sedikit terkejut dengan keputusan Jelita. Bukankah ibumu selalu menyuruhmu untuk tidak berhubungan SKS dengan suami yang tidak berguna itu? Apakah kamu akan menentang keinginan ibumu? Jelita berkata dengan keras kepala. Jika kamu melanggarnya, hancurkan. Kakekku secara pribadi mengatur pernikahan antara aku dan suamiku. Selama nenekku ada di sini, tidak ada yang berani mengubahnya. Jika nenekku hidup selama 10 tahun, apakah aku tidak akan berhubungan SKS dengan suamiku selama 10 tahun lagi? Aku tidak menginginkannya. Setelah mendengar pemikiran Jelita yang sebenarnya, Adinata akhirnya merasa agak terhibur. Adinata meraih Jelita dan berkata, oke, saya akan menginvestasikan uang untukmu. Lalu, Adinata menyalakan perekam suara BMW. Setelah itu, ia memulai sesuai dengan isi rekaman di perekam suara. 1 jam kemudian, Adinata meninggalkan kamar, dan Jelita serta Cakravat tertidur di tempat tidur. Tidak lama kemudian, keduanya terbangun hampir di waktu yang bersamaan. Cakravat memandang Jelita di atas bantal, dan beberapa gambaran yang ditanamkan Han Xiaozong dalam dirinya muncul di benaknya. Biarkan dia salah mengira bahwa dia benar-benar mendapatkan Jelita. Dan Jelita juga mengira bahwa Cakravatlah yang ada di sana pada jam itu. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Hahaha, Jelita, kapan aku tertidur? Cakravat bertanya dengan gembira. Jelita berkata, saya tidak tahu. Apakah ada yang salah dengan alkoholnya? Saya tiba-tiba tertidur sekarang. Cakravat mengumpat dengan marah. Sial, menurutku ada yang salah dengan anggur ini. Ada anggur palsu di hotel bintang 5 ini. Aku harus mengeluh nanti. Jelita sudah mengenakan jubah mandinya dan berkata, lupakan, ayo kita tinggal sebentar lalu pergi. Cakravat mengecek waktu, saat itu baru jam 12 lewat, ini tepat tengah hari, ayo pergi setelah makan malam. Jelita mengangguk, oke, aku juga sedikit lapar. Cakravat berkata, bagaimana kalau memesan makanan untuk dibawa pulang? Pesan panci ayam untuk kita makan? Jelita tertegun sejenak, saya tidak suka makanan yang dibawa pulang. Ini tidak enak. Bukankah di sini ada restoran dan layanan kamar? Cakravat melambaikan tangannya. Hei, aku bosan dengan hal itu, ayo kita makan. Tanpa menunggu persetujuan Jelita, Cakravat mengangkat teleponnya dan mulai memesan. Jelita membuka tirai dan melihat keluar jendela dengan bingung, memikirkan Adinata. Bab 918. Pengiriman makanan Hotel Aston. Memikirkan suaminya yang menyayanginya selama 3 tahun, Jelita merasa sedikit bersalah terhadap Adinata. Hei, Adinata, mengapa takdir menyiksa kita seperti ini? Mengapa Tuhan menyatukan kau dan aku, 2 orang yang jelas-jelas bukan dari dunia yang sama? Sejak kita bersama, mengapa kita harus melewati banyak liku-liku cinta kita? Apa yang terjadi hari ini mungkin menjadi ujian bagimu dan aku. Adinata, meskipun kamu tidak layak untukku, aku berencana untuk memperlakukanmu dengan baik mulai hari ini dan menjadi pasangan sejati bersamamu.
Setelah akhirnya menjadi seorang wanita, Jelita pun berharap bisa seperti pasangan normal bersama suaminya. Memikirkan hal ini, Jelita tersenyum. Karena dia tahu bahwa Adinata selalu menginginkannya. Jika Adinata mendengar berita bahwa Jelita setuju untuk berhubungan SKS, dia akan sangat bahagia dan dia akan semakin mencintainya. Selama Jelita terus menyembunyikan sesuatu dari Adinata dan tidak memberitahunya apa yang terjadi hari ini, kehidupan Jelita setelah menikah akan sangat bahagia. Sama seperti kakak perempuannya, Hanastasong. Memikirkan Hanastasong, rasa bersalah di hati Jelita berangsur-angsur berkurang. HMPH, Hong Ye telah menemukan banyak anak muda setelah menikah. Saya hanya satu, dan itu untuk kepentingan keluarga. Saya tidak salah. Adinata lah yang salah. Siapa yang membuatnya tidak bisa membantu saya? Jelita menghibur dirinya seperti ini. Di sisi lain, Chakravat telah memesan di ponselnya dan meminta seseorang agar Adinata mengirimkannya. Chakravat memiliki senyum jahat di wajahnya, melihat Jelita cantik dengan jubah mandi, dan diam-diam berkata di dalam hatinya. Periwang, selanjutnya aku punya pertunjukan bagus untukmu. Sama seperti itu, 20 menit berlalu. Bang, Tuan, makanan Anda sudah tiba. Saat ini, Adinata pada tahun 2020, mengenakan seragam bawa pulang, dan datang ke pintu kamar 1111 Hotel Auros Halls Jiahua. Satu tangan membawa makanan untuk dibawa pulang, dan tangan lainnya memegang ponsel. Yang akan datang, Chakravat tertawa jahat, lalu berpura-pura tidak ada yang salah dan membuka pintu. Faktanya, sebagian besar kekasih yang berpengalaman tahu bahwa jika lawan jenis di sekitar mereka bukanlah istri atau suaminya. Lalu ketika ada yang mengetuk pintu untuk mengantarkan sesuatu, maka ketika pintu dibuka, hanya akan terbuka celah kecil saja. Cukup untuk membawa pulang. Pintu tidak akan terbuka penuh agar petugas pengantar dapat melihat orang-orang di dalam ruangan. Bagaimanapun juga, Anda memiliki hati nurani yang bersalah dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Namun, saat Chakravat membuka pintu, dia membukanya selebar mungkin. Biarkan Adinata di luar pintu melihat segala sesuatu di ruangan itu dengan jelas. Tentu saja, ini termasuk Jelita. 2 tahun lalu, Adinata terkejut dengan pengkhianatan Jelita dan mengabaikan detail kecil ini. Jika Chakravat benar-benar memesan secara acak dan tidak cukup beruntung untuk bertemu Adinata, dia tidak akan membuka pintu begitu lebar. Ledakan. Makanan yang dibawa Adinata di tangan kanannya jatuh ke tanah dalam sekejap. Jelita, suamiku, kenapa kamu ada di sini? Adinata dan Jelita saling memandang dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Chakravat, sang penghasut, dengan tenang tersenyum dan berkata, Jiai, ternyata suamimu adalah seorang pengantar makanan. Haha, jika saya tahu lebih baik, saya akan memesan layanan kamar di hotel daripada memesan makanan untuk dibawa pulang. Setelah mengatakan ini, Chakravat terbatuk 2 kali dengan suara rendah. Namun, kepala Adinata tertutup seluruhnya dan dia tidak memperhatikan detail ini. Chakravat merasa sangat tidak nyaman, terutama pada perutnya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa barusan, dia dipukuli dengan sangat kejam oleh Adinata pada tahun 2022 hingga dia hampir setengah cacat. Meskipun dia meminum obat ajaib yang dikembangkan oleh keluarga tersembunyi, akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Di luar pintu, Adinata pada tahun 2020 memandang Jelita dengan marah. Jelita, saya telah menikah dengan keluarga Wibisana Anda selama 3 tahun. Saya akan menyiapkan makan 3 kali sehari untuk keluarga Wibisana Anda, menyekop kotoran untuk anjing dan memberi makan kucing. Bentak. Pada saat ini, di ruangan lain, Adinata, yang sedang mengawasi pengawasan di luar pintu kamar 1111, tiba-tiba mematikan layar komputer. Han Xiaozong sedang minum teh susu dan terlihat gembira. Dia bertanya dengan ragu, mengapa kamu tidak menontonnya? Plotnya menarik. Aku belum pernah melihatmu terlihat begitu marah. Hahaha. Adinata berdiri dan berkata, apapun yang Anda tonton, saya bisa menghafal baris-baris ini. Ayo kembali ke komunitas Wete. Han Xiaozong berdiri tanpa daya. Oke. Saya akan kembali ke komunitas untuk merayakannya bersama Anda. Mereka berdua berada di kamar sebelah kamar 1111. Tubuh mereka, terutama wajah mereka, terbungkus rapat, dan mereka segera melewati pintu kamar 1111 yang berisik. Jelita, kuharap suatu hari nanti kamu tidak akan menyesalinya. Yang paling aku sesali adalah mempunyai suami tak berguna sepertimu. Han Xiaozong tidak bisa menahan tawa sambil mendengarkan percakapan keduanya, dan berbisik, Adinata, mantan istrimu benar-benar berkinerja terbaik. Kamu masih bisa percaya diri setelah berselingkuh. Apakah menurutmu kita harus membawa Jelita ke sini saat kita bepergian lagi? Jika dia melihat adegan ini, dia pasti ingin mencekik dirinya yang dulu. Haha. Jelita, seorang wanita sombong, telah benar-benar mengubah sikapnya terhadap Adinata sejak dia mengetahui identitas Adinata. Segera, Adinata dan Han Xiaozong kembali ke komunitas Wete. Han Xiaozong secara khusus membuka sebotol sampanye, dan keduanya mendentingkan gelas dengan gelas sampanye panjang. Bentak. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Itian Brahmashen, selamat, kamu telah mengubah rasa malu yang besar dalam hidup. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menertawakanmu tentang Jelita lagi.
Adinata mendentingkan gelas dengan Han Xiaozong dan merasa jauh lebih nyaman, jadi dia meminum anggur dalam satu tegukan. Dulu, bajingan seperti Park Sung-woo, Miyamoto Masaki, dan Clay George akan menertawakan Adinata. Ia mengatakan, istrinya yang telah dinikahinya selama 3 tahun diberikan kepada pria lain untuk pertama kalinya. Sekarang, semua orang harus tahu bahwa orang pertama jelita adalah Adinata. Hebat! Pelacur jelita itu ingin jatuh cinta padaku, tapi dia bahkan tidak tahu siapa aku. Aku dewa. Aku bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Adinata merasa balas dendam besar telah terbalas. Sama seperti ketika dia mendapatkan Maktika, dia tidak memiliki cinta pada saudara perempuan yang mempesona ini dan hanya ingin melampiaskan ketidakbahagiaannya. Han Xiaozong mengisi gelas anggur Adinata lagi, tetapi Adinata memegang gelas anggur itu dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Han Xiaozong bertanya, Adinata, apa yang kamu pikirkan? Adinata kembali sadar dan berkata, dalam 2 tahun terakhir, saya memiliki lebih dari satu penyesalan. Wanita jalang itu, Guang Jelita, telah mempermalukan saya lebih dari sekali. Karena aku bisa mengubahnya kali ini, aku pasti bisa mengubah yang berikutnya. Han Xiaozong tahu banyak tentang Adinata dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Manson? Ketika Jelita melahirkan anak kembar, satu anak adalah milikmu dan yang lainnya adalah milik Manson. Ini pasti menjadi duri di hatimu kan? Apakah kamu ingin mengubahnya juga? Adinata mengangguk. Saya selalu menyukai putri saya, tetapi gadis kembar itu bukanlah anak-anak saya. Saya tidak dapat menerima ini. Aku ingin kedua anak itu menjadi keturunanku. Bab 919. Cantik, aku datang. Pertama Adinata melihat si kembar lahir dari Jelita. Adinata jatuh cinta pada kedua anak ini. Betapa dia berharap kedua anak itu menjadi darah dagingnya. Jika bukan keduanya, tidak apa-apa. Yang satu ya dan yang lainnya tidak. Yang membuat Adinata semakin sulit menerimanya. Oleh karena itu, Adinata ingin kedua anak ini menjadi miliknya. Setelah mendengar ini, Han Xiaozong juga menganggapnya sangat menarik. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu menjadikan kedua anak ini milikmu? Adinata berkata, ini sangat sederhana. Berikan cukup uang kepada orang di pusat penilaian untuk membuatnya berbohong ketika dia menulis laporan penilaian. Mengenai masalah antara Jelita dan Manson, seperti hari ini, kamu bisa mengendalikan otak Manson dan membuatnya berpikir bahwa dia telah berhasil. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kapan Manson dan Jelita terlibat? Adinata berpikir sejenak, sepertinya 2 bulan dari sekarang. Han Xiaozong terkejut. Apa? 2 bulan? Obat penawar saya hanya cukup untuk 2 minggu. Apakah Anda berencana untuk tinggal di sini selama 2 bulan? Rostua tidak akan membiarkan Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama. Waktu? Jika mereka berdua tinggal di sini selama 2 bulan, pada saat mereka kembali, 2 bulan penuh telah berlalu dalam timeline tahun 2022. Rose Esser mungkin tidak memiliki banyak kesabaran. Adinata mendengus dingin, saya tidak peduli apa yang orang tua itu pikirkan. Saya tidak hanya ingin tinggal di sini selama 2 bulan. Saya ingin tinggal selama 2 tahun lagi. 2 tahun? Mengapa kamu tinggal selama 2 tahun? Han Xiaozong bertanya. Adinata berkata, setelah masalah Jelita diselesaikan, saya masih ingin mengubah masalah Cynthia Yandra. Kali ini, saya tidak akan membiarkan istri Anda berhasil. Saya juga tidak akan membiarkan anak laki-laki berusia 18 tahun itu berhasil. Daripada mengindoktrinasi Cynthia Yandra, lebih baik mengatasi akar masalah ini secara langsung. Han Xiaozong tahu bahwa karena Adinata telah mengubah fakta tentang kecurangan Jelita, dia pasti ingin mengubah masalah tentang Cynthia Yandra. Dan kejadian itu terjadi 1,5 tahun kemudian. Adinata berkata, kita tidak perlu tinggal di sini terlalu lama. Kita bisa kembali dulu, lalu biarkan Old Rose mengatur waktunya lagi, dan kemudian kembali ke saat kecelakaan Cynthia Yandra terjadi. Han Xiaozong mengangguk. Baiklah, Tian Brahmashen, apapun yang Anda lakukan, saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Tapi, karena kamu berencana untuk tinggal lama sekali, kamu tahu, aku hanya punya obat penawar 2 minggu, jadi tidak terlalu aman. Bisakah? Adinata melihat apa yang dimaksud Han Xiaozong, menyesap anggur dan berkata, kamu ingin aku membantumu mengembangkan penawarnya, kan? Dengan cara ini, kamu tidak perlu dikendalikan oleh Rostua. Han Xiaozong buru-buru mengisi gelas anggur Adinata dan berkata sambil tersenyum, Rostua itu orang kulit putih, tidak seperti kita berdua yang orang Cina dan berkulit kuning. Aku lebih suka dikendalikan olehmu daripada dikendalikan oleh seorang orang luar. Selain itu, jika kamu membantuku mengembangkan penawarnya, aku bisa berada di sisimu dan membantumu dengan ketenangan pikiran, kan? Sebelum datang, Adinata dan Han Xiaozong telah mencapai aliansi. Keterampilan Han Xiaozong dalam mengendalikan orang ini memang sesuatu yang tidak dimiliki Adinata, dan mereka dapat banyak membantu Adinata. Adinata mengangguk. Oke, saya berjanji, tapi saya tidak bisa menyelesaikan pengembangan obat-obatan yang tidak diketahui sendirian. Anda perlu menemukan tim medis terbaik dari keluarga tersembunyi. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, ini mudah untuk ditangani. Saya hanya memanggil anak buah saya. Lagi pula, mereka tidak dapat membedakan yang mana saya pada tahun 2020 dan yang mana saya pada tahun 2022.
Ayo bersorak, semoga sukses. Keesokan harinya, tadi malam, Adinata tidak mengawasi Jelita. Dia tidak ingin lagi mencampuri urusan wanita jahat itu. Sekarang, hanya ada satu orang di benak Adinata, Cynthia Yandra. Berpikir bahwa Cynthia Yandra masih tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Dia ingin pergi ke sana selama lebih dari sebulan. Adinata tetap di sisinya dan berbicara dengannya setiap hari. Hati Adinata menjadi sangat tidak nyaman dan berat. Cynthia, aku sangat merindukanmu. Hari ini, aku bisa melihatmu dan akhirnya mendengarmu berbicara lagi. Sudut mata Adinata tanpa disadari basah. Sekitar sebulan terakhir ini, jika saya ingin melihat Cynthia Yandra berbicara, saya hanya dapat melakukannya dalam mimpi fantasi. Mencicit, Han Xiaozong, yang keluar pagi-pagi sekali, kembali pada saat ini dan membawa sekelompok besar pria parubaya berjas putih bersamanya. Han Xiaozong sangat bersemangat dan sangat bahagia, dan berkata kepada Adinata, Itian Brahmashen, saya telah mengundang semua dokter terbaik yang saya besarkan di sini. Kemudian, Han Xiaozong berkata kepada sekelompok dokter parubaya, panggil seseorang. Saya telah bertemu Tian Brahmashen. Semua orang membungkuk hormat kepada Adinata, dengan rasa tidak percaya tersembunyi di mata mereka. Han Xiaozong berjalan ke depan sambil tersenyum. Adinata, racun dari orang itu, Ros tua, pasti sangat sulit disembuhkan. Tanpa basa-basi lagi, mengapa Anda tidak mulai membuat penawarnya sekarang? Adinata memandang sekelompok orang dan berkata, saya ingin Anda membantu saya terlebih dahulu. Tolong beri instruksi dari Tian Brahmashen. Adinata berkata, bisakah kamu menyamarkanku sebagai orang tua? Orang tua? Apa yang ingin kamu lakukan? Han Xiaozong bertanya dengan rasa ingin tahu. Adinata berkata, hari ini adalah hari di mana Cynthia dan aku bertemu untuk pertama kalinya. Setelah Cynthia menghadiri pesta ulang tahun nenek Jelita, aku juga ingin bertemu Cynthia lagi. Han Xiaozong melihat tatapan penuh kasih sayang Adinata dan tersenyum. Haha, saya mengerti, saya mengerti. Dalam sebulan terakhir ini, Anda telah menghadapi Cynthia Yandra, yang telah berubah menjadi keadaan vegetatif, dan tinggal di samping tempat tidurnya selama begitu lama. Sekarang kamu pasti sangat ingin melihat Cynthia Yandra hidup dan bersemangat, kan? Tidak masalah, penyamaran hanyalah permainan anak-anak bagi bawahanku. Segera, Han Xiaozong memerintahkan tim medisnya untuk menyamarkan Adinata. Namanya penyamaran, tapi sebenarnya riasan membuat wajah, tangan, lengan, dan kulit Adinata yang mudah terekspos lainnya terlihat lebih tua. Sedangkan untuk bagian tungkai dan kakinya, tidak ada yang dapat melihatnya ketika sedang mengenakan pakaian, sehingga tidak disentuh. Belum lagi tim medis dari 8 keluarga besar, nyatanya penata rias dari kota lapis pertama pun bisa membuat Anda terlihat seperti orang tua. Kelompok orang ini, ditambah dengan penggunaan bahan unik yang hanya tersedia di keluarga tersembunyi, membuat Adinata terlihat lebih seperti pria berusia 70 tahun. Melihat dirinya di cermin dengan wajah keriput dan rambut putih, Adinata mengangguk puas. Dengan begini, Cynthia tidak akan mengenaliku saat dia melihatku. Kata Adinata, tidak, matamu masih sangat mirip dengan sebelumnya. Jika kamu ingin aman, kamu masih memerlukan satu hal. Han Xiaozong tiba-tiba berbicara dan memasang kacamata hitam di wajah Adinata. Setelah Han Xiaozong melihatnya, dia tersenyum dan berkata, Adinata, kamu terlihat seperti orang buta sekarang. Haha. Adinata tersenyum dan berkata, orang buta itu buta. Berikan aku peramal dari buku perubahan, dan aku akan muncul lagi dalam kehidupan Cynthia Yandra sebagai peramal. Cynthia, aku telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk bertemu denganmu. Bab 920. Temui si cantik lagi. Pukul 1 siang, Cynthia Yandra selesai menghadiri pesta ulang tahun nenek Jelita dan keluar dari hotel pesta ulang tahun. Saat ini, Adinata dan Jelita pada tahun 2020 sudah pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mengajukan akta cerai. Cynthia Yandra mengemudi ke sini. Tetapi karena dia minum anggur, dia tidak mengemudi pulang sendiri. Sebaliknya, dia memanggil sekretarisnya Zeni Rong untuk mengantarnya. Zeni Rong tiba dengan cepat dengan naik taksi. Masih terlihat seperti sekretaris yang sangat jas profesional sekretaris dan kacamata hitam adalah hal yang membuat pria berfantasi. Sepanjang perjalanan, sopir taksi terus mengobrol dengan Zeni Rong untuk mengetahui apakah ada kemungkinan untuk membuat janji. Dan wanita ini, yang terobsesi oleh banyak pria biasa, langsung hilang cahayanya ketika dia berjalan di depan Cynthia Yandra. Ketika Zeni Rong dan Cynthia Yandra berdiri bersama, tidak ada pria yang melihat ke arah Zeni Rong lagi, meskipun dia mengenakan setelan profesional sekretaris. Temperamen dan penampilan Cynthia Yandra benar-benar lebih tinggi dari Zeni Rong lebih dari 10 tingkat. Zeni Rong mengambil kunci mobil dan mengusir Cynthia Yandra. Baru saja memulai, Zeni Rong bertanya sambil mengemudi. Tuan Yandra, menurut Anda mengapa Anda tidak terlihat begitu baik? Apakah seseorang dari keluarga Wibisana yang membuat Anda tidak bahagia? Cynthia Yandra sedang duduk di kursi penumpang dan berkata, keluarga Wibisana menginginkan sesuatu dari saya. Beraninya mereka macam-macam dengan saya. Dia adalah seorang anak laki-laki, menantu keluarga Wibisana. Zeni Rong berkata dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Menantu laki-laki yang datang ke rumahmu berani macam-macam denganmu? Apa yang dia lakukan padamu?
Cynthia Yandra berkata, ini sangat menarik hari ini. Keluarga Wibisana sebenarnya bersatu untuk memutuskan mata pencaharian anak laki-laki itu. Saya tidak tahan. Saya pikir anak laki-laki itu memiliki kepribadian yang baik dan tampan, jadi saya membantunya. Dia adalah pengawal pribadiku. Pengawal pribadi? Zenirong sedikit terkejut. Tuan Yandra, Anda pasti sudah membaca beberapa informasi tentang pengawal pribadi di internet, bukan? Terlebih lagi, hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Wibisana, dan Anda berada di sini untuk pria aneh. Jangan ragu untuk menyinggung keluarga majikan. Mungkinkah Tuan Yandra menyukai anak kecil itu? Cynthia Yandra tersenyum tapi tidak membantah. Adinata memang tipe cowok yang disukai Cynthia Yandra, setidaknya dari segi penampilan. Apa yang terjadi selanjutnya? Menantu laki-laki yang datang mengunjungi Anda seharusnya sangat berterima kasih kepada Anda, bukan? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pekerja lepas, kata Zenirong. Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya. Tidak, dia menolakku dan bahkan menarik telingaku. Cynthia Yandra merasa malu dan marah saat memikirkan tindakan berani Adinata. Karena dia sudah bertahun-tahun tidak disentuh oleh pria. Ini sungguh tidak berterima kasih. Menjadi pengawal pribadi Tuan Yandra adalah sesuatu yang ingin dilakukan banyak orang. Zenirong sangat terkejut. Cynthia Yandra juga menyilangkan dadanya dengan tangannya. Sedikit marah. Adinata ini benar-benar menyebalkan. Dia orang pertama yang menolakku sejak aku datang ke Aurose Halls. Faktanya, Cynthia Yandra dan Adinata bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Adinata dikepung oleh keluarga Wibisana dan tamu keluarga Wibisana. Sebagai orang asing, Cynthia Yandra berani melanggar permintaan tuannya dan memaafkan Adinata. Bukan mudah. Adapun pembicaraan selanjutnya tentang pelarangan Adinata, dia sebenarnya hanya marah karena Adinata tidak memberikan wajahnya. Dia sendiri tidak berniat membunuh Adinata sepenuhnya. Dia bahkan berharap Adinata akan datang kepadanya lagi dan memohon padanya suatu hari ketika dia putus asa. Mencicit. Ops, Cynthia Yandra sedang memikirkan hal ini ketika tiba-tiba Zenirong mengerem tiba-tiba, membuat Cynthia Yandra sangat ketakutan sehingga dia mencondongkan tubuh ke depan dan berteriak. Ketika mereka melewati persimpangan di depan, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Zenirong menginjak rem dengan tergesa-gesa. Dan lelaki tua itu langsung jatuh ke tanah. Tuan Yandra, apakah saya menabrak seseorang? Apakah orang tua ini sudah mati? Apa yang harus saya lakukan? Zenirong sangat ketakutan hingga dia langsung menangis. Dia hanyalah seorang sekretaris kecil dengan gaji hanya 10.000 yuan. Jika dia benar-benar membunuh seseorang, dia akan mendapat masalah. Cynthia Yandra lebih dewasa dan rasional. Ketika menghadapi hal seperti itu, dia tidak panik sama sekali. Dia segera mengulurkan tangan dan membuka pintu mobil. Turun dan lihat. Kedua orang itu segera keluar dari Porsche Panamera dan menemui lelaki tua yang tertabrak. Saya melihat lelaki tua itu memakai kacamata hitam dan jatuh ke tanah. Tidak ada darah di tanah atau di tubuhnya. Tak jauh dari situ, hanya ada papan kayu bertuliskan, DOE Fortune Telling, yang terbang keluar. Orang tua ini secara alami adalah Adinata pada tahun 2022. Dia tahu bahwa hotel tempat keluarga Wibisana mengadakan pesta ulang tahun pasti akan melewati jalan ini menuju perusahaan berkah paja. Jadi dia telah menunggu di sini hingga Cynthia Yandra datang. Tuan tua, apa kabar? Apakah Anda terluka? Cynthia Yandra melangkah maju dengan penuh perhatian dan memegang lengan Adinata. Paman, kamu baik-baik saja? Kamu pasti tidak mengalami apa-apa. Zenirong juga datang, terlihat sangat gugup. Adinata memandang Cynthia Yandra melalui lensa kacamata hitamnya. Cynthia Yandra tampak memiliki filter kabur di matanya, membuatnya terlihat sangat cantik. Kecantikan. Adinata sepertinya sedang bermimpi. Selama sekitar sebulan terakhir, dia telah menunggu di sisi Cynthia Yandra siang dan malam, berharap mendengar Cynthia Yandra berbicara. Sekarang, dia akhirnya mendengar lagi suara indah Cynthia Yandra yang telah lama hilang. Tuan tua, apakah Anda baik-baik saja? Cynthia Yandra melihat bahwa pihak lain adalah peramal buta, tapi dia tidak mengerti mengapa pihak lain terus menatapnya setelah bangun. Meskipun dia tidak buta, dia adalah orang tua dan tidak seharusnya menatapnya seperti ini. Zenirong berkata dengan ketakutan, kamu tidak akan dianggap bodoh olehku, kan? Aku baru saja mendengar suara ledakan, sepertinya aku benar-benar memukulmu. Tadi itu memang mengenai kaki Adinata sedikit, tapi Adinata adalah seorang Superman yang telah disuntik serum Mirakuru. Pada kecepatan yang dikendarai Zenirong dengan kecepatan lebih dari 40 mph, tabrakan akan baik-baik saja. Cynthia Yandra juga berkata dengan cepat, Tuan tua, jangan takut, kami akan mengirim Anda ke rumah sakit sekarang. Jangan khawatir, kami pasti akan memberi Anda lebih sedikit biaya pengobatan dan kompensasi. Cynthia Yandra adalah wanita yang sangat bertanggung jawab dan baik hati. Meskipun sekretarisnya yang mengemudikan mobil, dia sudah merencanakan untuk menanggung semua kompensasi. Mendengarkan suara Cynthia Yandra yang telah lama hilang, Adinata merasa seperti hujan dan manis. Dia berharap dia bisa memeluk Cynthia Yandra sekarang dan mengatakan padanya betapa dia merindukannya. Setelah menenangkan diri beberapa saat, bukan tubuhnya yang dipukul, tapi hatinya yang bersemangat. Kemudian Adinata berbicara. Saya baik-baik saja. Suara Adinata diproses melalui mikrofon Han Xiaozong yang mensimulasikan suara manusia.
Adinata memodifikasi mikrofonnya lagi agar bisa digunakan sebagai hiasan dan disematkan di kerah tubuh bagian atasnya, sehingga dia bisa mengubah suaranya tanpa ada yang menyadarinya. Adapun parameter suara Adinata saat ini, dia tidak memilih parameter suara orang tua, tetapi suara ayah Cynthia Yandra, Qin Yueming sebagai standar yang ditetapkan. Begitu Cynthia Yandra mendengar suara Adinata, seluruh tubuhnya menjadi sedikit tumpul. Suara lelaki tua ini mirip dengan suara ayahku.